Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-6 tahun, Al Sedayu Hotel gelar acara Gathering 2019 bersama para pelanggan setianya di dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara Sabtu 14 September lalu. Yang diikuti lebih dari 100 peserta, baik karyawan maupun tamu undangan yang merupakan pelanggan setianya dengan tema Gathering Anniversary of Happiness. Gathering kali ini sengaja digelar di dalam Komplek Dufan Ancol untuk memanjakan semua pelanggan setia Al Sedayu Hotel sebagai ungkapan terima kasih. Al Sedayu juga akan terus berinovasi dengan menawarkan berbagai promo menarik dan terbaru serta pelayanan istimewa bagi para tamunya. Di ulang tahun yang ke-6 ini, Al Sedayu Hotel juga berharap agar bisa terus eksis dan makin banyak pelanggannya. Bagi Anda yang ingin menjadi pelanggan dan merasakan sensasi serta promo dengan pelayanan yang super di Al Sedayu Hotel, bisa langsung pesan melalui www.alsedayuhotel.com. Muhammad Heri Mustafa, Jak TV. Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Al Sedayu Hotels di Moi Kelapa Gading. Untuk pemirsa Generasi Mecin, silahkan melihat betapa enaknya hotel ini. Langsung aja diklik websitenya www.alsedayuhotels.com. Reservasi juga bisa di agoda.com. Mumpung lagi ada promo spesial, harga cuma Rp666.000, 666.000 ya. Silahkan staycation, liburan, atau bikin meeting, koordinasi, kantor, segala macam di Al Sedayu Hotels, Moi Kelapa Gading. Nah, saya masih bersama Pak Salam dan juga Bu Reni. Saya penasaran juga dengan kenaikan harga cukai. Tadi saya salah sedikit, ternyata ada yang protes ya dengan harga naiknya cukai ini dari satu portal berita. PBNU protes dengan harga naiknya cukai. Oh, ternyata ada ya yang protes gitu. Kirain semua orang setuju-setuju aja. Nah, kalau dengan harga harga rokok cukainya naik, kira-kira pengaruh terhadap harga-harga lain, kebutuhan lain nggak sih, Bu? Kalau biasanya kalau harga minyak naik kan cabai, daging semua ikutan tuh, biasanya beras gitu-gitu. Nah, kalau harga cukai rokok naik tuh biasanya berpengaruh nggak sih, Bu? Iya, sebelumnya saya mau menjawab dulu yang tadi tentang NU ya. Sebenarnya sih Mas, di generasi sekarang itu semuanya bisa berubah ya, karena kemarin kami baru saja membuat acara bersama Fatayat Nahdlatul Ulama dan juga pesantren Tebu Ireng, juga ada juga pesantren di Lirboyo di Jawa Timur gitu ya, yang notabene juga merupakan warga dari NU juga gitu ya. Tapi kita masalahnya bukan pada ormasnya sih sebenarnya, tapi masalah dari terlalu banyak efek dari konsumsi rokok terhadap keluarga, terutama perempuan dan anak. Lebih ke kesehatan ya berarti? Nggak cuma ke kesehatan sih, tapi banyak porsi dari sebuah keluarga itu yang diambil untuk konsumsi rokok. Sehingga untuk biaya membeli kebutuhan nutrisinya sehari-hari aja itu sulit sekali untuk mereka. Faktor ekonomi juga berarti? Betul, jadi efek dari konsumsi rokok itu tidak hanya kesehatan, tapi ke ekonominya dan juga ke kesejahteraan mereka. Karena ketika mereka nutrisi, pendidikan, kesehatan tidak terpenuhi, mereka investasi sumber daya manusia ke depannya juga ngaruh dong. Nah, apalagi kondisi stunting, jadi kekurangan nutrisi yang notabene akan terasa 10 tahun, 20 tahun lagi. Nah, sebenarnya dari acara yang kami adakan itu semua mendorong untuk melindungi perempuan dan anak. Itu sih sepakat dulu. Nah, kalau masalah itu akan mempengaruhi harga yang barang-barang yang lain, nah oleh karena itu mungkin perlu dijadikan pertimbangan bahwa kebutuhan atas rokok ini tidak menjadi hitungan terhadap inflasi. Kenapa? Karena apakah kita menggunakan atau konsumsi rokok itu untuk kebutuhan sehari-hari wajib gitu kan? Bahkan, ada tapi yang wajib kan? Tapi kan itu seharusnya ada loh beberapa orang kalau disuruh milih makan nasi atau ngerokok lebih milih ngerokok loh. Di sini. Di sini ada lah. Ada ya. Ada. Nah, masalahnya begitu, itu kan sebuah kebijakan. Nah, seharusnya memang kita menghitungnya tuh tidak menggunakan untuk rokok ini. Kalau itu dari tanggapan dari saya sih. Salah satu di portal berita soal tidak setujunya PBNU itu dikhawatirkan akan menyebabkan pekerja pabrik cukai dan tembakau sebenarnya ke situnya sih. Nah, itu Mas, kan kita punya dana DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang notabene kita akan dukung pemerintah jika memang itu digunakan untuk
alokasi dari petani tembakau dan industri buruh industri tadi. Jadi kita seharusnya mencari solusi ke depannya agar para pekerja yang bergerak di bidang petani ini dapat ada solusi alternatifnya. Oke. Saya juga sempat baca di salah satu portal, Pak Salam, salah satu uang cukai ini masuknya untuk membiayai BPJS juga sih sebenarnya gitu. Sebenarnya ini agak belum. Tapi salah satunya akan menuju ke sana. Akan dipakai. Ya, tapi sebenarnya kan ironis juga gitu. kalau sudah masuk ke dalam APBN sudah cair, sudah fluid, sudah bergabung semua pendapatan negara, apakah cukai, pajak dan lain sebagainya. Karena kalau sudah masuk ke APBN nggak bisa dipisah lagi. Pendapatan negara dari migas, dari non migas, dari cukai, dari PNBP itu sudah gabung semua. Sudah satu kompartemen. Jadi tinggal nanti pemerintah mengalokasikan untuk apa. Saya kira pemerintah kalau bikin statement-statement kayak gitu kayak bohong ya. Maksudnya enggak. Wow, iya. Pak Salam ya ngomong ya. Iya, aku ngomong. Nggak bisa itu dipisah-pisah, mau dari cukai terus disalurkan ke BPJS. Sudah ada Permenkesnya, Pak. Ya, Permenkes. maksud saya Bu, itu satu kompartemen uang itu kan masuk ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Seret gitu loh. Gimana mereka mau pisah-pisah? Ya ada dana haji mereka pakai, ada dana taspen, ada dana jam sostek juga sudah dipakai oleh Menteri Keuangan. Apa yang nggak dipakai? Semua dipakai. Nah, cuma kalau terkait dengan cukai ini dan kekhawatiran banyak kalangan, memang sih kalau dilihat Bu ya, nilai penjualan rokok di Indonesia ini sekitar 500 triliun Bu. Jumlah setahun. Setahun, oke. Karena cukainya 160. 160 bagi 0,3 rata-rata cukai 30% loh untuk satu bungkus rokok. Ya. Kalau 160 T dibagi 0,30 itu 533 triliun nilai penjualan rokok secara keseluruhan. Makanya tadi Bu, kalau menurut riset dari BPS, rokok itu mempengaruhi inflasi Bu. Kalau naik harganya, inflasi terdorong naik. Ada 3 yang mempengaruhi inflasi. Satu itu harga yang ditetapkan oleh pemerintah, listrik dan BBM itu termasuk faktor penentu inflasi. Kedua itu adalah tarif cukai. Dan ketiga itu kelompok bahan makanan. Makanya 3 itu selalu, padahal rokok sendiri termasuk kelompok bahan makanan. Kalau di perdagangan internasional dan di BPS. Jadi memang ada pengaruhnya karena besar sekali tingkat penjualan rokok. Yang masalah di kita itu adalah alokasi cukai itu. Selama ini masyarakat Indonesia 160 triliun pendapatan cukai negara, alokasinya nggak tahu kemana. Kalau DBHCHT yang dibagikan ke daerah-daerah itu ya kurang dari 10% dari pendapatan cukai. Yang 90%-nya masuk ke APBN itu dipakai apa sama negara ini? Dipakai apa, Bu? Ya, jadi kalau saya ini bicara tentang BPJS Kesehatan tadi, sebenarnya untuk win-win solutionnya itu kalau pemerintah menaikkan cukai rokok, maka nanti itu akan bisa digunakan misalkan untuk BPJS Kesehatan itu tidak apa-apa, asal memang win-winnya itu terpenuhi, jadi naik gitu. Ironis juga Bu, untuk sesuatu hal yang membuat tidak sehat, nanti bahaya Bu, nanti perusahaan rokok bilang gini, kami berkontribusi terhadap menyehatkan masyarakat. Nah justru itu tidak seperti itu sebenarnya kan yang harus dijaga kan preventifnya. Oleh karena itu cukai itu harus bisa jadi instrumen untuk mencegah yang muda-muda. Kita prevalensi perokoknya ini naik loh Mas. Targetnya 5,4%. Usia umur pun semakin turun. Betul, makanya ada baby smoker. Nah dari 5,4 dari yang harusnya 5,4 sekarang 9,1. Kita kalikan dengan 200 berapa penduduk kita. Lalu kita menemukan kondisi yang ironi, seharusnya turun malah kita mendapatkan yang naiknya. Mungkin saya mau bicara tentang ekstensifikasi cukai itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga mungkin cukainya tidak hanya bergantung kepada cukai rokok saja, misalnya ke cukai yang barang-barang yang lain yang memang memberikan eksternalitas negatif. Oke. Terus soal kenaikan harga cukai tidak mempengaruhi jumlah perokok tuh berarti masih benar dong Bu? Tadi kan kita juga sempat diskusi kan, jumlah perokok semakin banyak, bahkan umur perokok semakin enggak, itu secara teorinya memang enggak, secara teori memang dia akan mempengaruhi berapa yang akan dikonsumsi sama masyarakat. Jadi itu sudah jelas, bahkan termasuk salah satu instrumen yang memang sangat efektif untuk menurunkan prevalensi perokok.
Habis ini saya mau nanya juga ke Bu Reni, gimana nasib dengan industri-industri tembakau yang kecil ya? Kalau tadi harusnya ada proteksi, dengan kenaikan harga cukai mungkin akan terjadi seleksi alam secara bisnis juga. Yang besar terselamatkan, yang kecil justru termakan. Habis ini kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.